Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak, hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di masjid yang mulia ini dalam lanjutan kajian kita mengkaji kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyah, jalan atau metode beragama golongan yang selamat, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa merekalah metode inilah yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mana orang-orang yang hidup di akhir zaman ketika mereka ingin selamat dari ancaman azab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka wajib untuk mengikuti metode beragama ini yang itu semua tentu saja dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, kitab Minhajul Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita saat ini masih melanjutkan pembahasan yang diterangkan di awal pembahasan kitab ini setelah muqaddimah, yaitu poin-poin umum tentang Minhajul Firqatin Najiyah, metode beragama golongan yang selamat. Kita sudah sampai di poin yang kelima saat ini. Baik, dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan ini. Khamisan, yang kelima, Al-Firqatun Najiyatu yuhyuna sunanar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim fa asbahu ghuraba baina qaumihim. Golongan yang selamat, ciri mereka atau metode mereka dalam beragama, mereka senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah mereka
dalam tingkah laku mereka dan dalam semua kehidupan mereka. Dalam masalah agama tentu, masalah akidah, masalah iman, pasti ini yang paling diutamakan. Juga dalam masalah ibadah, masalah akhlak dan tingkah laku, dan dalam semua aspek kehidupan. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang akan menjadikan seseorang semakin semangat mengikutinya, maka semakin dekat untuk dia selalu menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Tidak asing bagi kita tentu saja ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan atau memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah sebab kita mencapai keridhaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagimu, panutan kebaikan bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari akhir, serta banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggambarkan bahwasanya teladan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah teladan kebaikan. Berarti kita semakin banyak kita mengikutinya, maka semakin kita akan dimudahkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalannya yang lurus. Dan di ayat ini antum perhatikan, Allah menyebutkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan cuma masalah ibadah atau iman, meskipun jelas ini yang paling penting, juga pada akhlak dan tingkah laku. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau berkata, hadhil ayatu aslun kabirun fit ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa ahwalihi fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini merupakan landasan yang besar tentang mengambil teladan dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan, perbuatan maupun keadaan beliau. Makanya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan ciri dari orang-orang yang selalu berusaha untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Sebagian dari para ulama seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala bahkan pernah mengatakan, in istata'ta an la tahukka ra'saka illa bil athari faf'al. Kalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan mengikuti sunnah, maka lakukan. Ini orang menggaruk kepala fitrah, ya ini tidak perlu dengan mengikuti sunnah. Ketika gatal spontan kita bergerak, iya kan? Tetapi karena mulianya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dalam perkara yang seperti ini, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa menekankan, seandainya kamu mengetahui ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang seperti ini, maka lakukan sebagai bukti bahwa kita mencintai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam ayat tadi, yaitu mengambil teladan kebaikan dari apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga pernah kita ingatkan di ayat ini, semangat mengikuti sunnah digandengkan dengan apa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ini poin penting kita perhatikan. Semangat mengikuti sunnah itu bagi siapa? Orang yang mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan balasan kebaikan di hari akhir. Ini berhubungan dengan iman. Jadi orang yang semangat mengikuti sunnah adalah orang-orang yang
iman di hatinya benar. Memang dia mengharapkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diisyaratkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat ini. Ya, bahwa semangat mengikuti sunnah ini taufik yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang memang keimanan di hatinya benar. Oleh karena itu, jelas sekali ya, perhatian untuk mempraktekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu utamanya dalam agama kita, kemudian dalam akhlak kita, dalam tingkah laku kita, dalam keseharian kita, ini merupakan bukti insyaallah benarnya keimanan yang ada di hati seorang hamba. Ya, maka tentu saja ini juga bukan berarti ada orang yang salah faham dalam memahami hal ini. Bagaimana itu? Ada orang-orang yang ya dengan alasan mempraktekkan sunnah sehingga sesuatu yang tidak wajib dijadikan seolah-olah seperti wajib. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkannya misalnya. Ini juga salah, jelas. Atau ada orang yang dengan alasan mempraktekkan sunnah kemudian dia mengamalkan satu keutamaan yang misalnya hadisnya dhaif, hadisnya lemah, ya, atau bahkan hadisnya palsu, seperti memakai tongkat, sehingga dia haruskan kemana-mana memakai tongkat padahal dia tidak membutuhkannya. Kemudian mengambil sebuah dalil dengan hadis yang palsu bahwa membawa tongkat termasuk sunnah para nabi misalnya. Ini kan hadis palsu. Ini juga tidak benar. Ya. Sampai kita ketahui pembahasan di kalangan para ulama tentang masalah sunnah jibiliyah. Jibiliyah ya, sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan kebiasaan beliau sehari-hari, tidak ada keutamaannya khusus. Ini juga tentu tidak boleh kita sikapi sebagai sesuatu yang harus dilakukan sampai kita menganggap kurang agama seseorang kalau tidak mengamalkannya. Ya jelas tidak diperbolehkan yang seperti ini. Akan tetapi kalau kita melakukannya karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jelas ini merupakan keutamaan. Yang jelas dalam hal ini ya, kita berusaha mengamalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan bimbingan para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami dan mempraktekannya. Dan kita ingatkan sebagian dari para ulama ketika menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ragiba an sunnati," bagaimana? Falaisa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ini umum kan? Apa artinya sunnahku? Yakni perbuatan Nabi Muhammad SAW, ucapan beliau, semua yang bersumber dari beliau, itu kan maknanya sunnah. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Oleh karena itu orang yang meninggalkan sunnah bisa bertingkat-tingkat keadaannya. Ada orang yang meninggalkan sunnah karena benci. Wah, ini bahaya ancamannya. Seperti disebutkan dalam hadis ini. Iya kan? Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Dia sudah tahu sunnah kemudian dia tinggalkan karena benci. Di dalam kitab Fathul Bari oleh Imamul Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna hadis ini, potongan hadis ini, beliau menukil ucapan seorang ulama yang mengatakan, "Man dawama ala tarkis sunan kana dzalika naqsan fi dinihi." Orang yang meninggalkan sunnah terus-menerus bukan karena membenci, sekedar meninggalkan saja. Ya, bukan karena membenci atau tidak suka, sekedar mungkin malas dia lakukan, ini menunjukkan agamanya kurang. Agamanya kurang. Wa in kana tarkuha tahawunan biha kana dzalika fisqan. Tapi kalau dia meninggalkan karena meremehkannya, ya, maka ini
menunjukkan orang tersebut imannya rusak, fasik. Jadi kita perhatikan, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, ya. Kebiasaan meninggalkan sunnah ini bukan sesuatu yang menunjukkan kebaikan agama seseorang. Sampai pun itu bukan dalam perkara yang wajib. Ya. Apalagi kalau jelas-jelas ada dalilnya, sesuatu itu merupakan keutamaan yang dipuji, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sampai dinukilkan dalam penjelasan yang saya sebutkan tadi bahwa dulu para ulama salaf itu mereka ketika mengerjakan sesuatu yang jelas-jelas ada anjurannya meskipun tidak sampai wajib, itu semangatnya mereka tetap besar seperti mereka mengamalkan amal-amal yang wajib. Karena mereka pertimbangannya apa? Ini adalah sunnah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jelas sekali di sini ya, kita perhatikan para ulama salaf sangat semangat mempraktekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pun dalam perkara-perkara yang bersifat kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ingat pernah mungkin disampaikan di kajian kita di sini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala waktu mendengarkan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah beliau dengarkan, sehingga belum pernah beliau praktekkan. Tentang apa itu? Tentang menuju ke musalla atau ke lapangan untuk melaksanakan salat Id, salat hari raya, menempuh jalan yang berbeda. Menempuh jalan yang berbeda antara pergi sama pulangnya. Yukhalifut thariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menempuh jalan yang berbeda. Ini disampaikan oleh anak beliau kepada Imam Ahmad. Jadi anaknya meriwayatkan hadis ini, disampaikan kepada Imam Ahmad. Apa kata beliau mendengarkan ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sunnatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam tablughni. Langsung dia istirja, ya ini musibah. Karena ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum sampai kepadaku, sehingga aku belum mengamalkannya. Padahal apakah perbuatan ini wajib? Tidak wajib, tidak juga mempengaruhi sahnya salat Id. Tentu ada hikmahnya, ya kata sebagian dari para ulama, kalau menempuh jalan yang berbeda kita akan bisa mengucapkan salam kepada orang yang di sini, orang yang di situ. Yang jelas tidak wajib hukumnya, tapi mereka menganggap itu satu kekurangan, satu musibah. Ketika mereka belum mengenal atau mempraktekkan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun hukumnya tidak wajib. Oleh karena itu, jelas bukan merupakan sifat seorang ahlu sunnah ketika meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi memperolok-oloknya. Ini jelas merupakan sesuatu yang menunjukkan kekurangan bahkan kerusakan dalam iman seseorang. Naudzubillahi min dzalik. Baik. Jadi mereka selalu mempraktekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, dalam tingkah laku, dan dalam kehidupan mereka, sehingga apa? Fa asbahu ghuraba'a baina qaumihim. Sehingga jadilah mereka orang-orang yang asing di antara kaumnya. Jadi asingnya itu karena apa? Mengamalkan sunnah. Bukan sengaja menjadikan diri asing. Ya. Mereka asing karena mengamalkan sunnah. Baik. Kama akhbara anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang keadaan mereka Ahlus Sunnah di akhir zaman. Di hadis yang kita kenal dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Ya, sesungguhnya Islam pertama kali datang asing di kalangan kabilah-kabilah Arab. Karena Islam mengajak kepada tauhid, sementara mereka terbiasa berbuat syirik. Islam mengajak kepada kebaikan-kebaikan, yaitu mereka anggap asing.
dan nanti akan kembali asing di akhir zaman sebagaimana permulaannya. Maka tuba, beruntunglah atau mendapatkan pohon yang indah sebagai balasan di surga nanti bagi orang-orang yang asing ini ketika mereka mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan mereka. Maka hal ini telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasti terjadinya. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah mesti akan dianggap asing. Contoh antum sekarang menghadiri pengajian. Orang-orang awam bingung, kenapa mereka itu hadir menghadiri pengajian, jumlahnya banyak, kemudian pengajiannya di waktu-waktu yang kadang-kadang mereka gunakan untuk kesibukan dalam urusan dunia, pengajian rutin lagi, dan seterusnya. Mereka hanya mengkaji ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan para ulama salaf yang menurut mereka ini kajian yang membosankan, asing. Belum lagi orang yang mengamalkannya. Ya, disebutkan dalam riwayat lain, wa fi riwayatin, yang tadi asalnya riwayat Imam Muslim ya, yang hadis asalnya tadi. Di dalam riwayat lain dijelaskan siapa orang-orang yang asing ini. Fatuba lil ghurabai, beruntunglah orang-orang yang asing ini. Alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh ketika manusia dalam keadaan rusak. Mereka asing ketika manusia berlomba-lomba dengan urusan dunianya. Mereka mencari agama untuk ketenangan hatinya, memikirkan keselamatan dirinya. Ya, karena kita tahu kebanyakan manusia di akhir zaman, sebagaimana yang diberitakan dalam ayat-ayat Al-Quran kita kenal. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Kebanyakan manusia seperti ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan berbuat syirik. Ini keadaan mayoritas manusia. Yang seperti ini yang dianggap tidak asing oleh mereka. Jadi mereka adalah orang-orang yang saleh, selalu berbuat baik ketika manusia dalam keadaan rusak. Ini kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. Oleh karena itu, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak hafidhakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa berpegang teguh dengan Islam yang benar di akhir zaman ini benar-benar ya membutuhkan kita selalu berdoa memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersabar. Ya, perumpamaannya kita tahu disebutkan di dalam hadis yang sahih yang lain. Al-mutamassiku fiha bidinihi kal qabidi alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya di akhir zaman seperti orang yang menggenggam bara api. Itu hadis sahih. Menunjukkan kita harus bersabar. Ingat, sudah kita sebutkan di awal tadi. Seseorang tidak mencari atau berusaha menjadikan dirinya untuk beda dengan yang lain. Ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Antum tahu dalam Islam kan ada larangan apa? Misalnya memakai pakaian syuhrah, berpenampilan beda sama yang lain. Ini tidak boleh dalam Islam. Kalau sekedar hanya untuk membedakan diri kita. Ya, Rasulullah SAW bahkan pernah menyebutkan ancaman dalam hadis yang sahih. Man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu yaumal qiyamati thawba madhillatin thumma ulhiba fihi naran. Barang siapa yang memakai pakaian untuk terkenal di dunia supaya dikenal orang, maka Allah akan memakaikan padanya pakaian kehinaan di akhirat, kemudian dinyalakan padanya api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Apa artinya pakaian syuhra di sini? Banyak penjelasan dari para ulama, di antaranya orang yang memakai pakaian yang terlalu indah supaya kelihatan beda sama yang lain, atau mungkin pakaian yang terlalu lusuh supaya dianggap orang yang zuhud. Termasuk juga pakaian yang membedakan dirinya dengan masyarakat umum.
Dengan syarat apa? Dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Yakni kalau misalnya orang awam memakai pakaian yang bertentangan dengan syariat, kemudian ada seorang muslim yang memakai pakaian yang sesuai dengan syariat dan dilihat beda, maka ini tidak mengapa, iya kan? Karena kita harus mengikuti ketentuan syariat. Ya, oleh karena itu, seandainya di kalangan masyarakat awam ada pakaian yang bisa kita sesuaikan dengan keadaan mereka tapi tidak melanggar syariat, maka tentu ini lebih diutamakan. Ini diutamakan. Di masyarakat kita orang kebiasaan pakai sarung ketika sholat atau ketika mendatangi Jumatan misalnya atau sholat Id, kita pakai sarung, tidak mengapa. Bahkan ini terpuji. Apalagi menutup aurat juga dengan sempurna. Kemudian seandainya di masyarakat kita sudah terbiasa orang melihat yang pakai jubah atau pakaian panjang dan kita ikut memakainya juga tidak mengapa. Karena bukan lagi merupakan pakaian yang menjadikan seseorang tersebut disebut sebagai pakaiannya sebagai pakaian syuhra, pakaian yang menarik perhatian bagi orang lain. Ala kulli hal, maksudnya di sini seseorang tidak sengaja untuk membedakan dirinya, tapi semata-mata dia mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata orang-orang menganggapnya asing, maka ini tentu bukan sesuatu yang tercela sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi. Baik. Riwayat yang kedua ini tentang definisi atau penafsiran orang-orang yang asing tadi dikomentari di sini oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah taala. Qala Al-Albani rahimahullah taala rawahu Abu Amr Ad-Dani bi sanadin sahih. Tambahan ini diriwayatkan oleh Abu Amr Ad-Dani dengan sanad yang sahih. Jadi ini termasuk ciri golongan yang selamat ya, dan pastinya namanya ahlu sunnah, pasti dia akan semangat menghidupkan sunnah. Apa gunanya dia belajar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dikatakan dia sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kemudian dia tidak semangat mempraktekkan contoh kebaikan yang didapatkannya dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. Itu poin yang kelima. Kemudian sadisan yang keenam. Al-firqatun najiyatu la tata'assabu illa li kalamillahi wa kalami rasulihil ma'sumi sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu anil hawa. Golongan yang selamat mereka tidak akan berfanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, pasti benarnya, terjaga dari kesalahan. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya, tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, walladzi nafsi biyadih ma kharaja minni illa haq. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah keluar dari diriku, dari ucapanku kecuali kebenaran. Ahlu sunnah, mereka tidak akan berfanatik kecuali kepada ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Sehingga mereka tidak akan membicarakan masalah agama kalau tidak ada dalilnya. Mereka tidak akan membahas sesuatu kalau belum dipastikan ini benar-benar dari hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ini ciri-ciri ahlu sunnah. Dan ini yang disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah ya, tentang masalah-masalah agama. Apalagi termasuk dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah fikih, masalah melaksanakan hukum-hukum, masalah ibadah dan seterusnya. Nah, amma ghairuhu minal bashari famahma alat rutbatuhu
faqad yukhti. Adapun manusia lainnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanapun tingginya kedudukannya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in yang tinggi kedudukannya, maka bagaimanapun juga tingginya kedudukannya, mereka terkadang salah. Dan bukan hanya sekali dua kali salah, bisa sering salah. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua manusia itu khata', sering berbuat salah. Ingat, di sini bukan dikatakan khati'. Kalau khati' itu sekali berbuat salah. Di sini dalam bentuk apa? Mubalaghah, menunjukkan sangat atau sering. Semua manusia itu sering berbuat salah. Para nabi dan para rasul manusia, tapi mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka kan ma'sum dikatakan, iya kan? Terjaga dari kesalahan karena Allah yang menjaga mereka. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dalil dari hadis ini, kata beliau di sini hadis hasan riwayat Imam Ahmad, ya, menunjukkan kepada kita kalau kita berpegang teguh atau berfanatik dengan ucapan manusia, maka kita akan sering salahnya. Kalau agama kita yang salah, maka berarti akan mempengaruhi keimanan kita, mempengaruhi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, mempengaruhi keselamatan kita. Bagaimana mungkin menjadi golongan yang selamat kalau dia mengikuti sesuatu yang sering salah? Oleh karena itu, ya, ahlu sunnah wal jamaah atau golongan yang selamat, mereka selalu berusaha berpegang dengan dalil, karena ini yang dijamin keselamatannya dan kebenarannya. Adapun ucapan manusia, tentu kita pasti butuhkan ucapan para ulama, iya kan? Sebagai apa? Sebagai sarana memahami dalil. Dalil adalah tujuan. Dalil adalah tujuan. Ini ada penjelasan dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan masalah ini. Kadang-kadang orang membaliknya. Di sini ada sarana, ada tujuan. Tujuan kita adalah memahami hukum Allah, memahami ibadah, memahami masalah-masalah agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita, syariatkan kepada kita dalam agamanya, yaitu yang dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Karena keterbatasan ilmu kita butuh bimbingan para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Rasulullah SAW bersabda, innama syifa'ul 'ayyi as-su'al. Obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Nah, ketika kita memahami ini dengan benar, maksudnya apa? Kita menjadikan penjelasan para ulama itu sarana untuk memahami tujuan tadi. Jangan dibalik. Ucapan ulama menjadi tujuan. Dalil hanya sebagai sarana. Jadi, yang penting bawakan dulu. Ini pendapat dari ulama yang saya ikuti. Dalilnya nanti kita cari. Akhirnya setelah itu dalil dipaksakan untuk mengikuti atau mendukung pendapat tersebut. Ini salah. Dari sinilah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala juga menjelaskan, kalau kita ingin belajar agama, ya, mana yang lebih baik? Kita langsung membahas misalnya tafsir atau kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi hadis-hadis yang sahih, misalnya Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Atau kita mempelajari kitab yang dinukil dari ucapan sebagian dari para ulama, baru setelah itu kita membahas dalilnya. Mana yang lebih baik kira-kira? Tentu saja kalau kitab tersebut ditulis oleh para ulama yang kita yakini manhajnya benar, akidahnya benar, pemahamannya benar, ini adalah kitab yang baik karena ucapan mereka selalu diambil dari dalil. Tentu juga ada yang kadang-kadang ya salah karena ketergelinciran mereka. Yang jelas
Misalnya dalam memahami fikih, kedua metode ini ditempuh oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita belajar fikih ibadah, model misalnya kita membaca kitab Bulughul Maram, langsung dibawakan dalil-dalil tentang masalah-masalah fikih. Langsung diambil dari hadis. Juga ayat-ayat Al-Quran. Tentu kita langsung mengambil dari sumber yang benar. Ini adalah metode yang terbaik. Sebagaimana juga diperbolehkan kalau kita membaca buku-buku yang memuat matan-matan fikih, termasuk misalnya fikih mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau yang lainnya, boleh. Selama yang menjelaskan itu adalah seorang ulama yang paham tentang dalil. Sehingga waktu menjelaskan ucapan ulama ini dia akan sebutkan dalilnya. Dua-duanya ini baik. Karena tujuannya apa? Kita mengenal hukum Allah yang sesuai dengan dalil dan ucapan para ulama sebagai sarana untuk memahaminya. Dengan cara seperti ini agama kita benar. Dengan cara seperti ini kita semakin dekat dengan metode pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang dijamin kebaikan dan keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Nah. Wa qala al-Imam Malik, Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, Imam Darul Hijrah, imam penduduk Madinah dari kalangan tabi'ut tabi'in yang mulia, berkata, "Laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil ucapannya dan bisa ditinggalkan, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil semua ucapan beliau. Ini Imam Malik menyatakan tentang pendapat manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk pendapat beliau sendiri. Dan kita tahu ucapan seperti ini, ya, ucapan yang semakna dengan ini diucapkan oleh para ulama lainnya, termasuk imam madzhab yang 4. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sebelumnya Imam Abu Hanifah, termasuk Imam Malik rahimahumullah ta'ala. Ya, pernyataan yang terkenal dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ajma'al muslimuna ala annahu man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahadin. Telah bersepakat semua kaum muslimin bahwa barang siapa seseorang yang telah jelas di hadapannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya meninggalkannya karena mengikuti ucapan siapapun. Ini berhubungan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, sikap ini. Makanya diajarkan oleh mereka. Ya. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan tentang satu permasalahan agama, ada sebagian yang membantah penjelasan beliau. Tentu beliau menyebutkan dengan dalil dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang membantah pernyataan beliau dengan mengatakan Abu Bakar As-Siddiq berbuat seperti ini, Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu berbuat seperti ini. Apa kata Ibnu Abbas? Akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama'i aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku khawatir kalian ditimpakan, Allah turunkan kepada kalian batu-batu dari langit sebagai azab, karena aku sampaikan kepada kalian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian membantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Kalau dua sahabat yang mulia ini, yang jelas-jelas merupakan sahabat yang paling utama dalam agama mereka, dalam imannya, seperti itu ucapan Ibnu Abbas, bagaimana yang selain Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma? Maka bagaimanapun tingginya kedudukan seseorang, ucapannya bisa diambil kalau sesuai dengan dalil dan harus ditinggalkan ketika tidak sesuai dengan dalil. Dan ini adalah prinsip, ini adalah metode beragama golongan yang selamat. Baik. Sabian yang ketujuh. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala berkata,
Al-firqatun najiyatu hum ahlul hadis. Golongan yang selamat itu adalah ahli hadis. Apa artinya ahli hadis? Yaitu yang mengikuti metode beragama para ulama ahli hadis, yang selalu belajar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat-riwayat para sahabat. Kenapa? Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran? Yang Al-Quran itu sebaik-baik yang menafsirkannya setelah Allah sendiri adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Bagaimana kita bisa mempelajari penafsiran dari Al-Quran yang benar ini kalau kita tidak mengenal riwayat-riwayat hadis, asar-asar para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya mereka adalah ahli hadis yang selalu mengikuti atau mempelajari sunnah Rasulullah SAW dalam memahami dan mengamalkan agama. Alladzina qala Rasulullah SAW fihim, yang mana Rasulullah SAW telah bersabda tentang mereka di hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan selalu ada di umatku ini ta'ifah, sekelompok orang yang selalu zahirina 'alal haqq, yang selalu membela atau menampakkan kebenaran. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka atau yang meninggalkan mereka sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran dari para ulama sudah pernah kita sebutkan, bahkan sebagian para ulama menukil tidak ada yang menyelisihi penafsiran ini, sehingga ini menunjukkan kesepakatan para ulama dalam hal ini. Seperti pernyataan Imam Ahmad ketika menafsirkan hadis ini, illam takun hadhihi at-ta'ifatul mansuratu ashabal hadis fala adri manhum. Kalau golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah yang disebutkan di hadis ini, kalau mereka ini bukan ahlul hadis, orang-orang yang selalu belajar hadis Rasulullah SAW, maka aku tidak mengetahui siapa mereka. Imam Bukhari, Imam Ali ibnul Madini sebelumnya, guru beliau, sebelumnya lagi Imam Ibnul Mubarak mengatakan, hum indi ashabul hadis. Menurutku mereka ini adalah ahlul hadis. Semua mereka mengartikan demikian, tidak ada yang menyelisih. Artinya apa? Kalau kita ingin termasuk ke dalam golongan yang selamat, yang nama lain mereka adalah at-ta'ifatul mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, mereka lah ahlus sunnah wal jamaah, sesuai dengan namanya. Sunnah berarti mempelajari sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis beliau. Al-jamaah, jamaah adalah para sahabat, berarti memahami, mempelajari riwayat-riwayat atau athar-athar para sahabat. Yang mendalami inilah yang akan bisa mengikuti jejak mereka dengan baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, syarat untuk kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan. Jadi wajar kalau dikatakan bahwa mereka-mereka ini adalah ya orang yang selalu memberikan perhatian untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memahaminya, kemudian berusaha mempraktekannya. Waqala syair, seorang penyair mengatakan, ahlul hadithi hum ahlun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadithi hum ahlun nabi. Wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadis itu mereka adalah orang-orang yang merupakan ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka belum pernah menyertai diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka selalu menyertai nafas-nafas beliau. Menyertai nafas-nafas beliau. Nah, ini ciri atau metode beragama golongan yang selamat. Ya. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah,
Bahkan sebagian dari para ulama ya menyebutkan seseorang tidak dikatakan sebagai ahlul hadis kecuali kalau dia semangat mengamalkan hadis. Ini juga beberapa kisah yang pernah kita dengarkan, mungkin nukilannya disebutkan dari kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ketika ada salah seorang yang selalu hadir di pengajiannya, orang ini minta rekomendasi karena dia ingin belajar di guru yang lain. Ya, ini disebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Datang dia kepada Imam Ahmad minta dituliskan rekomendasi agar diterima kepada guru yang akan dia datangi. Tentu kalau Imam Ahmad kasih rekomendasi akan diterima langsung dan dijadikan sebagai murid kesayangan begitu, ya. Diperhatikan paling tidak. Maka Imam Ahmad menulis rekomendasi, hadza rajulun mimman yaktubul hadis. Orang ini adalah termasuk orang yang menulis hadis di majelisku. Ketika dia baca, wah kenapa dikatakan orang yang menulis hadis? Kenapa nggak dikatakan ahli hadis saja? Supaya langsung diterima. Maka ketika itu Muhammad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan kepadanya, sahibul hadis indana man yasta'milul hadis. Orang yang dikatakan sebagai ahli hadis menurut kami adalah orang yang benar-benar mengamalkan hadis. Bukan sekedar menulisnya. Jadi tidak semua orang yang hadir nanti benar-benar ingin mengamalkannya. Ada orang yang hadir mungkin hanya sekedar ikut-ikutan hadir ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya, iya kan? Kepada orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, kemudian mereka dapatkan hidayah. Awalnya mungkin cuma sekedar ikut, lama-kelamaan dia serius mempelajari, ingin mengetahui kebenaran. Dia datang bukan hanya sekedar ingin ketawa-ketawa, tapi dia benar-benar ingin belajar, merubah, memperbaiki imannya, memperbaiki akhlaknya, ibadahnya. Kita harapkan. Tapi kenyataannya tidak semua yang seperti itu. Antum masih ingat ketika kita sampaikan masalah pernyataan Imam Bukhari yang sangat terkenal, Imam Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, penulis kitab Sahih Bukhari. Ketika dia mengatakan di depan murid-muridnya yang sekian banyak, isbiru ya ashabas sunan, fa innakum aqallun nas. Bersabarlah wahai ahli hadis, sesungguhnya kalian yang paling sedikit jumlahnya. Pernyataan beliau ini disoroti para ulama. Kenapa beliau mengatakan kalian sedikit jumlahnya, padahal yang menghadiri majelis beliau ribuan orang? Kata para ulama, ini maksudnya Imam Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa tidak semua jumlah ini akan jadi ahli hadis semua. Karena belum tentu semua semangat mengamalkannya, semangat mempraktekannya, bersabar ketika menghadapi cobaan, ketika membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seterusnya. Makanya ini juga ya menjadi pesan penting bagi kita semua untuk semangat belajar agama ini, karena agama ini adalah kebutuhan kita yang paling besar demi Allah untuk selamat dunia akhirat. Kita belajar karena kita butuh, karena kita ingin selamat. Ya, kita mempraktekkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena inilah yang akan menjadikan kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala semakin sempurna menjadi termasuk ke dalam al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Baik. Al-firqatun najiyatu tahtarimul a'immatal mujtahidin wala tata'assabu liwahidin minhum bal ta'khudul fiqha minal qur'ani wal ahadithis sahihah wa min aqwalihim jami'an idza wafaqal haditsas sahih. Di antara metode beragama golongan yang selamat, mereka senantiasa memuliakan, menghormati para imam, para ulama ahlul ijtihad, para ulama ahlus sunnah yang menyampaikan pendapat dalam masalah fikih. Ya, senantiasa golongan yang selamat menghormati, memuliakan mereka. Bersamaan dengan itu mereka tidak berfanatik terhadap salah seorang dari para ulama tersebut.
Ya, dia tidak mengatakan saya hanya mengikuti ulama ini, tidak mengikuti yang lainnya. Ini jelas tidak dibenarkan di dalam agama. Karena masing-masing di antara mereka ada yang salah, ada yang benar. Kita sudah sebutkan tadi sebelumnya, yang hanya kita pegang satu. Ya, kita selalu pegang semua pendapatnya atau ucapannya hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang diucapkan beliau tidak lain adalah kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi atau bahkan mereka mengambil fikih, pemahaman fikih dalam masalah ibadah, dalam masalah agama dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dan dari ucapan para ulama tersebut kalau sesuai dengan hadis yang sahih. Tetap para ulama dibutuhkan, sudah kita bahas tadi, penjelasan mereka untuk sarana kita memahami dalil. Karena tentu kemampuan kita untuk memahami dalil terbatas. Karena pastinya ada syarat-syarat yang dibutuhkan agar seorang bisa memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi menilai misalnya mana hadis yang sahih, mana hadis yang lemah, bagaimana kita memahami tafsir dan seterusnya. Ya. Wa hadza muwafiqun li kalamihim. Yang ini sesuai dengan ucapan para ulama itu sendiri. Para ulama tentu mereka yang paling pertama kali mempraktekkan manhaj atau metode beragama dari golongan yang selamat ini. Jadi ini sesuai dengan ucapan mereka sendiri. Haitsu awsaw atba'ahum an ya'khudhu bil haditsis sahih wa yatruku kulla qaulin yukhalifuhu. Di mana mereka mewasiatkan, memerintahkan kepada para pengikut mereka, murid-murid mereka, untuk mengambil hadis yang sahih dan meninggalkan semua ucapan yang bertentangan dengan hadis yang sahih. Makanya mereka mengatakan, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, kullu hadithin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa qawli wa illam tasma'uhu minni. Semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pendapatku meskipun kamu tidak pernah dengarkan dariku. Ini jelas pernyataan mereka menunjukkan mereka adalah orang-orang yang benar-benar kuat dalam memahami dan mengamalkan manhaj golongan yang selamat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap memuliakan pendapat para ulama, tapi tidak fanatik, tidak hanya berpegang dengan madhab tertentu, karena mereka semua adalah para ulama yang mesti dalam pendapat-pendapatnya ada yang benar, sehingga kita ambil pendapat yang benar tersebut jika sesuai dengan dalil. Ada juga yang salah. Tentu saja yang menyalahkannya atau menyelisihinya bukan dari pendapat kita sendiri, tapi dari para ulama yang lain yang setingkat dengan mereka. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memuliakan para ulama atau mencintai para ulama bukan dengan berfanatik terhadap pendapat mereka, tapi justru kita menempatkan mereka sesuai dengan pesan mereka sendiri untuk hanya mengambil pendapat yang mereka yang sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana penjelasan yang lalu. Taib tasian yang ke-9. Al-firqatun najiyatu ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkari. Golongan yang selamat senantiasa memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Karena ini diperintahkan di dalam agama. Bahkan inilah sebab kaum muslimin, umat Islam ini dijadikan sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia untuk mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Islam dikatakan sebagai sebaik-baik umat karena ada amar ma'ruf nahi mungkar. Cuman tentu saja amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang dari ketentuan Islam itu sendiri. Bukan dengan cara-cara yang kasar dan keras, bukan dengan cara-cara yang membuat kekacauan. Karena kita diperintahkan memerintahkan dengan kebaikan, amar ma'ruf berarti dengan cara yang baik.
melarang dari kemungkaran, berarti tidak boleh dengan kemungkaran caranya. Metode yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan lemah lembut, ini asal cara dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi litalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lamfaddu min haulik." Disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau berlaku lemah lembut wahai Rasulullah terhadap mereka kaum muslimin, terhadap para sahabat yang engkau dakwai. Seandainya engkau adalah orang yang faddan, yang keras, ghalidhal qalbi, orang yang kasar dan keras hatinya, pasti mereka akan berpaling dari sisimu. Mereka akan bubar, akan meninggalkanmu. Ini dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling kuat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bersamaan dengan itu beliau berdakwah dengan cara yang lemah lembut. Baik. Fahiya tunkiru turuqal mubtadi'ata wal ahzabal haddamata. Fahiya tunkiru turuqal mubtada'ata. Mereka ahlu sunnah wal jamaah atau golongan yang selamat selalu mengingkari cara-cara beragama yang diada-adakan. Karena ini diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari tidak bertentangan dengan sikap lemah lembut. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari kemungkaran tapi dengan cara yang baik. Menegur jika ada yang berbuat salah dengan cara yang baik. Ya, maka golongan yang selamat selalu mengingkari metode-metode beragama yang diada-adakan, serta kelompok-kelompok yang merusak, yang memecah belah umat. Ini dilarang dalam agama. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbim bima ladaihim farihun. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga menjadi bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, masing-masing kelompok bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Bukan lagi merasa bangga dan mulia dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, tapi membanggakan apa yang ada pada diri mereka. Ini dilarang dalam Islam. Inilah yang menjadi sebab perpecahan karena berpaling dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Wabta'adat fid din. Ya, kelompok-kelompok yang membuat perkara-perkara bid'ah dalam agama. Wabtada'at fid din, membuat perkara-perkara bid'ah dalam agama. Wabta'adat an sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, sehingga mereka semakin jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini jelas mereka ingkari. Makanya mereka selalu memperingatkan umat untuk menjauhi pemahaman-pemahaman yang bid'ah. Bagaimana umat akan kita ajak untuk menjadi termasuk golongan yang selamat kalau pemahaman mereka tidak kita bersihkan dari hal-hal yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu penyimpangan terjadi karena menjauh dari petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari pemahaman-pemahaman yang lain. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kesempurnaan dan jelasnya petunjuk beliau, la yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari petunjukku yang jelas ini, yang terang benderang ini, kecuali orang yang akan binasa atau orang yang akan menyimpang. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, golongan yang selamat senantiasa memperingatkan kaum muslimin beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari metode-metode beragama yang diada-adakan yang menyimpang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mengingkari kelompok-kelompok yang merusak, memecah belah umat, karena ini tentu akan menjauhkan kaum muslimin dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tapi barakallahu fikum, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, dimanapun antum berada, juga ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak. Insyaallah cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan malam hari ini, sampai poin yang ke-9 dari gambaran umum tentang metode beragama golongan yang selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita di malam hari ini bermanfaat, menjadikan sebab untuk kita mendapatkan ilmu yang akan membimbing kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan kita mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dengan kebaikan sebagaimana yang
disebutkan di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Kita jawab pertanyaan yang sampai sebelum kita akhiri kajian kita. Ada pertanyaan di sini di luar materi ya. Umur berapakah anak kecil yang boleh dibawa ke masjid sementara mengganggu kekhusyuan jamaah salat? Ya, ketika dia sudah bisa dikendalikan oleh orang tuanya. Di sini tidak boleh kita melarang anak-anak ke masjid, tapi juga tidak boleh kita biarkan sampai mengganggu. Ada hadis Rasulullah SAW yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, tapi ini hadis palsu. Jannibu sibyanakum masajidakum. Jauhkanlah anak-anakmu dari masjidmu. Ini jelas tidak benar. Nabi SAW, kita tahu bahkan cucu beliau juga datang dan dibawa oleh Rasulullah SAW ke masjid, tetapi dengan syarat harus ditegur atau diarahkan supaya tidak mengganggu, dikendalikan oleh orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya mengetahui anak tersebut ribut dan tidak bisa dikendalikan, jangan dibawa ke masjid. Karena akan mengganggu, dan ketika mengganggu tentu orang tuanya yang akan menanggung dosanya. Ya, jadi penjelasan dari para ulama, tidak juga semua anak bisa kita bawa ke masjid, kecuali yang bisa kita tegur atau yang bisa kita fahamkan supaya dia bisa sholat dengan benar, tidak bermain-main dan tidak mengganggu. Nah, apakah fanatik kepada selain dari Al-Quran dan hadis termasuk hal yang tercela? Contoh fanatik kepada para guru padahal masalah ijtihadiyah. Ya, kalau kita fanatik kepada pendapat guru kalau ada dalilnya, kan berarti bukan karena gurunya. Contoh fanatik kepada guru itu adalah semua yang ucapan guru ini saya ikuti. Itu fanatik kepada guru. Tapi kalau ketika gurunya berpegang dengan dalil, dia pegang pendapat gurunya. Ketika nanti guru yang kedua ada lagi dalilnya, dia ikut pendapat tersebut. Berarti dia mengikuti dalil. Ya, duru ma'as sunnati haitsu darat. Beredarlah bersama sunnah dimanapun sunnah itu berada. Jadi kadang-kadang kita mengambil pendapat Imam Ahmad karena ada dalilnya. Kadang-kadang kita mengambil pendapat Imam Syafi'i karena ada dalilnya. Tidak mengapa. Karena semua adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ketika kita jadikan pendapat dari para ulama atau guru kita sebagai sarana, nah begitulah bentuknya. Beda kalau tadi, semua yang dari guru saya ambil semua. Tidak peduli benar atau salah. Asal gurunya yang mengatakan maka diikuti. Ini berarti dia menjadikan pendapat gurunya tujuan. Dalil hanya sebagai sarana. Ini membalik. Ya, ini bertentangan dengan kaidah yang benar yang dijelaskan di dalam Islam. Nah, mohon nasihatnya tentang menurunnya semangat mencatat ilmu saat kajian. Dulu tahun 2000-an hampir semua yang hadir mencatat materi yang disampaikan, tapi sekarang sudah jarang jamaah yang mencatat, apalagi membawa kitab yang dikaji termasuk saya sendiri. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan taufiknya bagi kita untuk lebih semangat dalam mencatat ilmu agar bisa mengikat ilmu, karena itu yang diperintahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya, karena kita butuh untuk mengulanginya. Ada faedah yang kita dengarkan, kita butuh untuk mencatatnya agar kita bisa tidak lepas faedah tersebut. Ya, makanya ini termasuk hal yang merupakan kebaikan yang banyak ditinggalkan oleh penuntut ilmu saat ini. Boleh-boleh saja antum menulis dengan menggunakan sarana yang ada. Kalau terbiasa dengan handphone, tulis di handphonenya. Tidak mengapa, yang penting ada upaya untuk mengikatnya. Upaya untuk mencatatnya agar ilmu tersebut tidak hilang. Nah, Ustadz, menjelang akhir tahun atau awal tahun banyak terjadi penyimpangan di masyarakat kita, khususnya di lingkungan keluarga saya yang masih beragama, ya bermacam-macam agamanya, untuk merayakannya. Bagaimana caranya iman ini tetap teguh kuat agar tidak terpengaruh mengikutinya? Taib. Ya, kejadian seperti ini ya, tentu kita sudah ketahui setiap tahun berulang-ulang, dan bukan cuma momen seperti ini saja, ada momen yang lain. Tentu saja yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari segala keburukan, kemudian berusaha menghindarinya semaksimal mungkin. Kita hindari banyak keluar di waktu-waktu tersebut. Seandainya kita bisa mengadakan atau melakukan kegiatan yang bermanfaat di waktu-waktu seperti itu, maka ini lebih baik. Kita memilihnya dalam rangka menghindari hal-hal
ya bisa menjerumuskan kepada keburukan seperti yang ditanyakan tadi. Kalau kita sudah tahu itu keburukan, kita hindari. Jangan kita dekat kepada sumber-sumber yang bisa membawa kepada keburukan tersebut, ya. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana cara agar kita menjadi firqatun najiyah? Ya, ini yang sedang kita bahas, ya. Kita ikuti kajian ini, insyaallah kita akan dapatkan bagaimana metode mereka, bagaimana metode al-firqatun najiyah dalam memahami dan mengamalkan agama yang kita mohon kepada Allah agar dimudahkan taufik agar bisa mempraktekkan dan mengamalkannya. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi bekal kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka